يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaifa halukum? Musta'idun lidars? Baik, yang ngantuk bangun ya. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kembali kita dalam kajian kitab Ushulus Sunnah oleh Imam Al-Humaidi rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekedar mengingatkan kembali, terutama mungkin baru yang atau santri baru ya, bagi santri baru sekedar mengingat kembali Imam Al-Humaidi penulis kitab Ushulus Sunnah merupakan murid dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dan sekaligus beliau adalah gurunya Imam Al-Bukhari. Ya, sekali lagi terutama untuk yang santri baru agar paham siapa Imam Al-Humaidi yang kita pelajari kitabnya ini. Ya, beliau Imam Al-Humaidi salah satu ulama ahli sunnah yang hidup di abad ketiga Hijriah, murid dari Imam Asy-Syafi'i dan sekaligus beliau adalah gurunya Imam Al-Bukhari rahimallahu taala. Baik, kita langsung melanjutkan pembahasan. Kalau di cetakan anak poin yang ke-6, wal ikraru birru'yati ba'dal maut. Ketemu? Hah? Santri baru juga diberi fotokopiannya enggak? Hah? Belum. Taib, untuk kedepannya dikasih. Taib. Taib yang min waril jujur, yang dibalik tembok, ya konsentrasi ya. Taib, meskipun nggak lihat pembicaranya, tetap konsentrasi. Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah berkata, poin yang ke-6, Anda baca sendiri saja karena pendek. Beliau berkata, wal ikraru birru'yati ba'dal maut.
wajib mengikrarkan, meyakini ar-ru'yah. Ru'yah di sini maksudnya ru'yatil mu'minina rabbahum fil jannah. Wajib meyakini bahwasanya orang-orang beriman nanti di surga akan melihat Allah Azza wa Jalla, akan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah sepanjang masa. Orang-orang beriman akan melihat Allah di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kenikmatan melihat wajahnya di surga kelak. Dalil tentang hal ini ada dalam Al-Quran, dalam hadis yang mutawatir, dan ijma' ahlu sunnah ulama salaf. Baik, insya Allah, terutama yang senior-senior, ya, yang SMA mungkin bisa menjawab apa di antara dalil tentang hal ini. Baik, salah satu saja. Man yujib mad dalil ala hadhihi al-aqidah. Nah, terserah, mungkin yang mutawasid, tafadhal. Taib ahsanta barakallahu fiik. Taib atihi. Nah. Sekarang dari al-hadis. Yang santri loh ya. Iya, masih santri. Pakaiannya kok mudir gitu. Taib. Baik, ahsanta barakallahu fiik. Ini adalah sebagian dalil ahli sunnah tentang akidah yang satu ini. Tadi disebutkan dalilnya surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang beriman berseri-seri, yaitu di surga, kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Kata para ulama, di sini melihat dengan mata kepala mereka. Karena ada kata-kata wajah kemudian melihat. Maka yang melihat mata kepala atau mata hati atau mata kaki? Mata kepala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ini disampaikan oleh para ulama karena ada kelompok yang mentakwil, mengatakan melihat dengan mata hati. Ini ucapan yang batil, menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kalau mau ditambah lagi ayatnya dalam surat Al-Mutaffifin. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang kafir, terhijabi dari melihat Rabb mereka. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau orang kafir terhijabi tidak melihat Allah pada waktu di neraka, maka kebalikannya orang beriman melihat Allah di surga. Karena kalau sama-sama nggak melihat, nggak ada bedanya antara orang kafir dan orang apa? Al-mu'min. Ini dalam surat Al-Mutaffifin. Demikian pula dalam surat Yunus, nanti dilihat ya ayatnya keberapa. Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka mendapatkan kebaikan dan tambahannya. Rasul mentafsirkan sendiri, al-husna ay al-jannah wa ziyadah, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan ini adalah nikmat yang termulia, termahal di surga. Dalam Sahih Muslim, Rasul bersabda kepada para penghuni surga, ala azidukum syai'a. Ya, ini Allah berdialog dengan para penghuni
surga. Apakah kalian mau aku tambahkan sesuatu dari nikmatku? Para penghuni surga menjawab, alam tudkhilnal jannah. Ya Allah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Wa tunjina minan nar, dan telah menyelamatkan kami dari api neraka. Kemudian kata Allah, ya, atau dalam hadis tersebut, fayakshifu hijabah. Allah pun menyingkapkan hijabnya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim. Kata Rasul SAW, ketika Allah menyingkapkan hijabnya, tidaklah mereka para penghuni surga diberi kenikmatan yang lebih mereka cintai daripada melihat kepada Rabb mereka. Ini dalil dari hadis Rasul SAW tentang tadi ar-ru'yah, ru'yatul mu'minina rabbahum fil jannah. Bahkan Rasul mengajarkan kepada kita doa, di antaranya Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik. Ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan melihat kepada wajahmu. Ini sekali lagi dalil orang beriman melihat kepada wajah Allah di hari kiamat di surga kelak. Hal fahimtum? Baik. Kemudian tadi disebutkan hadis juga tentang masalah ini, dan ini kata ulama derajatnya atau hadisnya mutawatir, banyak ya periwayatan-periwayatannya. Rasul bersabda, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah. Innakum satarawna rabbakum. Dalam riwayat bi absarikum, sesungguhnya kalian melihat dengan mata kepala kalian Rabb kalian pada hari kiamat, yaitu di surga. La tudamuna fi ru'yati, atau dalam hadisnya dikatakan kama taranal qamara lailatal badr, sebagaimana kalian melihat kepada rembulan di kala purnama, kalian tidak akan berdesak-desakan. Kata para ulama, di sini Rasul tidak menyerupakan Allah dengan rembulan, tidak. Namun tashbih ru'ya birru'yah, menyerupakan cara melihatnya. Ya, seluruh dunia melihat bulan di kala purnama, apakah berdesak-desakan? Tidak. Maka demikian pula para penghuni surga ketika melihat Allah tidak akan apa? Berdesak-desakan. Dan kata para ulama, hadis tentang ru'yah seperti ini juga sebagai dalil Allah fis sama, Allah di atas. Ya. Karena ini ada bantahan juga terhadap kelompok sesat yang mereka mengatakan Allah dilihat tapi tidak di suatu arah. Paham? Kata Ahlussunnah wal Jamaah, namanya melihat sesuatu pasti di suatu apa? Arah. Kalau ada yang mengatakan Allah dilihat namun tidak di arah manapun, ini sama saja Pak, bohong. Ya. Maka sekali lagi Ahlussunnah mengatakan Allah dilihat oleh orang-orang beriman, dan Allah fis sama, Allah fil ulu, Allah ada di atas semua apa? Makhluknya. Ini berkaitan dengan al-iqrar birru'ya ba'dal maut. Kemudian kata-kata ba'dal maut ini mengingatkan kita kepada hadis Rasul SAW dalam Sahih Bukhari Muslim juga, insyaallah hadisnya. Rasul mengatakan, i'lamu anna ahadakum la yara rabbahu hatta yamut. Sesungguhnya tidak ada salah seorang pun di antara kalian yang melihat Rabbnya sampai dia mati. Alias mustahil orang itu melihat Allah di dunia. Ini masuk ke dalam pembahasan yang lain, yaitu tentang
tidak mungkin, sekali lagi, ada orang melihat Allah di dunia. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW ketika Isra wal Mi'raj, ketika ditanya oleh Abu Dzar, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu? Kata Abu Dzar, nur. Kata Rasul, nurun anna arah, ada cahaya yang menghalangiku. Itulah hijabnya Allah. Dalam riwayat kata Rasul, hijabuhu an-nur, hijabnya Allah adalah cahaya. Lau kasyafat subhatu wajhihi lahtarakat kullu man taha ilai basaru min khalqihi. Kata Rasul SAW, hijabnya Allah adalah cahaya. Seandainya disingkapkan cahaya hijabnya Allah tersebut, akan terbakar semua makhluk yang dilihatnya. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika meminta kepada Allah untuk diperlihatkan wajahnya, Allah mengatakan, lantarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Taib, di antara tulab, ada nggak yang hafal ayat itu lengkapnya? Lantarani dalam surat Al-A'raf. Itu ayat berkaitan dengan dalil kalamullah, dalil tentang poin yang satu ini juga. Jangan nyontek tapi. Nah, ada yang hafal nggak ayat itu? Nah, fi suratul A'raf. Yang hafid mana hafid? Tidak ada hafid. Hah? Tidak ada yang hafal. Taib, Allah berfirman, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Kemudian Nabi Musa mengatakan, qala rabbi arini anzur ilaik, qala lan tarani, walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbul jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Yang artinya, ingatlah ketika Nabi Musa berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Bukit Tur, wa kallamahu rabbuhu. Ini dalil ahli sunnah yang menetapkan sekali lagi sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pernah kita juga sampaikan pembahasan tentang kalamullah yang ditolak, diingkari oleh kelompok Mu'tazilah dengan dalil wa kallamallaha Musa taklima. Paham pembahasan itu? Masih ingat enggak? Hah? Bahkan sempat kita ceritakan pengalaman kita ketika tes muqabalah ya ke Madinah, di antara pertanyaannya itu masalah ini. Ya makanya kita tekankan yang mungkin mau tes ke Madinah, ya Universitas Islam Madinah, Jami' Islamiyah bil Madinah, mungkin ya ditanya masalah ini. Kalau Mu'tazilah mengatakan wa kallamallaha, ditakwil, ditahrif. Ya, Allah di fathah. Padahal ayatnya apa? Wa kallamallahu. Itu ayatnya demikian. Tapi Mu'tazilah ketika mengingkari kalamullah, mereka mengatakan wa kallamallaha Musa. Musa yang mengajak bicara Allah, bukan Allah yang berbicara dengan Nabi Musa. Maka jawabannya apa waktu itu? Hah? Nah, masih ingat enggak? Betul lah anak cerita di sini waktu itu. Iya. Apa jawabannya? Hah? Nah.
yang di balik dinding-dinding ini? Mungkin ada yang mau jawab. Ada? Kalau ada, muncul dulu di sini. Nah, kita kasih kesempatan yang di balik dinding. Mungkin ada yang mau jawab. Hah? Baik, yang belakang. Ada yang mau jawab? Bagaimana membantah syubhat Mu'tazilah itu yang sudah kita pernah bahas. Nah, paling tidak antum ada persiapan mau ke Al-Jami' Islamiyah bil Madinah. Wa ada kadar litasji, ya. Safir fafil asfari khamsu fawaidi. Belajar kalau bisa sejauh mungkin kepada tentunya ulama ahli sunnah yang ada di kota Madinah. Nah, di antara persiapannya mungkin ini. Nah, jangan nyontek. Taib, jawabannya sudah kita bahas tadi. Taib. Nah, jawabannya kalau bahasa orang Surabaya ya sudah ayat tadi wa kallamallaha PPN sudah. Ambil sudah wa kallamallah. Namun bagaimana ya menyikapi ayat dalam surat Al-A'raf ini? Coba lihat ayat berapa itu Al-A'raf. Wa kallamahu rabbuhu. Bisa enggak wa kallamahu rabbahu? Enggak bisa. Karena apa? Maf'ul binya sudah disebutkan di depan wa kallamahu. Hu-nya sudah disebutkan sebagai objek, maka setelahnya harus apa? Subjek. Al-fa'il berarti rabbuhu. Berarti yang berbicara siapa? Rabbuhu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau tadi yang pertama wa kallamallaha itu masih ada kemungkinan wa kallamallaha atau kallamallahu. Tapi kalau ayat yang tadi wa kallamahu rabbuhu. Paham ya? Baik. Kita lanjutkan pembahasannya. Kemudian Nabi Musa berkata kepada Allah, qala rabbi arini anzur ilaik. Wahai Rabbku, perlihatkanlah dirimu kepadaku. Maka dijawab oleh Allah, lantarani. Engkau tidak akan mungkin, atau kalau tepatnya engkau di dunia ini tidak mungkin bisa melihatku. Namun coba lihat kepada gunung-gunung itu. Kalau dia masih kuat, masih kokoh, engkau akan bisa melihatku. Namun ketika Allah menampakkan dirinya kepada gunung-gunung itu, hancur gunung-gunung tersebut. Itu yang kata Rasul tadi, kalau dibuka, disingkap hijabnya Allah, akan membakar cahaya wajahnya semua yang dia lihat. Ini di dunia, manusia tidak sanggup melihat Allah. Namun di akhirat, Allah kata para ulama, memberikan kekuatan kepada orang-orang tersebut melihat kepadanya. Paham? Surat Al-A'raf ayat berapa? 143. Baik, dicatat. Qayyidul ilma bil kitabah. Maka kesimpulannya tidak mungkin ada seorang pun yang bisa melihat Allah di dunia. Oleh karena itulah Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab beliau Syarhus Sunnah berkata, man za'ama anna ahadan ra'a rabbahu fid dunya faqad kafara. Barang siapa yang mengklaim, mengaku-ngaku ada seseorang bisa melihat Rabbnya di dunia, maka dia kafir. Karena dia mendustakan ayat tadi. Al-A'raf 143, lantarani. Di dunia tidak mungkin ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Jangankan manusia biasa. Nabi Muhammad tidak melihat Allah di dunia ini ketika Isra wal Mi'raj. Nabi Musa minta diperlihatkan Allah Ta'ala. Namun kata Allah, lantarani. Paham? Paham enggak? Namun ada dari kelompok ya alil bid'ah, mereka pakai dalil ayat ini lantarani untuk mengatakan di akhirat tidak juga Allah bisa dilihat, karena lan
Itu kata mereka selama-lamanya. Lantaroni. Maka dijawab oleh ahli sunnah, silakan jawab. Ini salah satu syubhat tentang pembahasan ini. Kata mereka, di akhirat pun tidak bisa dilihat. Karena Allah mengatakan lantaroni. Baik, ada yang bisa menjawab? Kalau mungkin lebih diarahkan, ada 3 jawaban. Anak kasih 2 saja, ya. 2 jawaban. Bagaimana membantah syubhat ini? Yang pertama, iya bisa dikatakan jawabannya kembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat tadi, yang jelas. Ya, Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Ya, kemudian juga kata-kata lan dalam bahasa Arab itu tidak berarti kekal abadi selama-lamanya. Lantarani. Ya, sebagaimana kata Ibnu Malik, penulis kitab Alfiyah Ibnu Malik, beliau mengatakan wa man ra'a nafya bilan mu'abbada fa qauluhu urdud wa siwahu fa'duda. Kata Ibnu Malik dalam Alfiyahnya, barang siapa yang berpendapat bahwasanya lan itu untuk menafikan selama-lamanya, maka faqauluhu urdud, ucapannya ditolak, dibantah, dan selainnya fa'duda, ikuti dan dukung, kuatkan. Jadi kata ahli bahasa, lan itu tidak berarti selama-lamanya. Makanya kita tadi terjemahkan, lantarani, engkau tidak mungkin di dunia ini. Di dunia saja nggak bisa melihat Allah, namun di akhirat bisa. Karena lan bukan berarti selama-lamanya. Dan bahkan ini didukung oleh firman Allah. Ada yang tahu? Ayat yang ada kata-kata lan, namun tidak berarti selama-lamanya. Walai yatamannau. Tapi mereka di akhirat minta minta mati. Wa qalu ya malikul yaqdi alaina rabbu. Mereka tidak menghendaki walan yatamannaul mauta, pakai lan. Tapi ketika di akhirat mereka menginginkan kematian. Berarti lan laisa litabid, bukan untuk menafikan selama-lamanya. Paham tuh? Paham tuh enggak? Baik. Intinya sekali lagi, bisa enggak orang melihat Allah di dunia? Mungkin Allah, mungkin orang mungkin. Baik, yang serentak, bisa enggak orang di dunia melihat Allah? Walakin fil akhirah yumkin aw la yumkin. Baik. Jadi sekali lagi, taksilnya tadi dan bantahan-bantahan kepada syubhat-syubhat sudah kita sampaikan sebagiannya. Intinya sekali lagi, harus antum dalam belajar akidah tahu yang hak dan dalil-dalilnya, sekaligus tahu, mungkin nggak harus semuanya, syubhat-syubhat yang berkaitan dengannya sekaligus bantahannya. Karena bisa jadi sekarang antum paham yang baik-baiknya saja, namun ketika di luar nggak tahu syubhat, termakan syubhat. Ini yang harus antum paham. Maka sekali lagi, antum ketika dalam mengarungi kehidupan beragama ini harus betul-betul tahu mana hak untuk diikuti dan mana batil untuk dijauhi. Karena sekali lagi di akhir zaman seperti ini, asyubuhat khatafa, syubhat luar biasa menarik. Mungkin ketika antum di
Pondok Al-Kautsar alhamdulillah masih istilahnya banyak yang membentengi dari akidah sesat, manhaj yang sesat. Namun ketika di luar sana terkadang apa? Iya, tidak paham mana itu syubhat, mana itu al-haq. Maka sekali lagi harus waspada, hati-hati. Apa yang kita sampaikan ini untuk sekedar warning, peringatan, awas, hati-hati. Di luar sana banyak syubhat, banyak ad-dalalat, maka perkuat akidah. Dan tadi dengan taksil, paham yang hak dulu dengan dalil-dalilnya, dan pahami di luar sana banyak syubhat, harus berhati-hati. Paling tidak kita juga tahu apa jawabannya. Ini bukan hanya masalah poin ke-6 ini saja, juga masalah-masalah yang lainnya. Nah, nasallahu ta'ala as-sabat 'alal haqqi hatal mamat. Taib itu poin yang ke-6. Kita pindah poin yang ke-7. Berkaitan erat dengan tauhid asma wa sifat. Sekedar mengingatkan tauhid asma wa sifat, definisinya ini terutama bagi yang basi santri baru. Definisi tauhid asma wa sifat sebagaimana kata para ulama sejak dulu sampai sekarang, isbatu ma asbatallahu li nafsihi min asma'i wa sifatihi fi kitabihi aw ma asbatahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi as-sahihah min ghairi tamthilin wala takyifin wala tahrifin wala ta'til. Ini adalah akidah dan kaidah ahli sunnah tentang tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, atau yang ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bagi Allah dalam hadis-hadisnya yang sahihah, tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa membayang-bayangkan, tanpa menyelewengkan maknanya, dan tanpa menafikannya. Ini sekali lagi definisi tauhid asma wa sifat yang harus antum betul-betul pahami, yang harus betul-betul antum pegang erat sampai mati. Karena ini berkaitan dengan iman kepada Allah, rukun iman yang pertama, al-iman billah, iman kepada diantaranya tauhid asma wa sifat. Dan antum juga harus betul-betul semangat mempelajarinya, karena ini adalah ilmu yang paling wajib dipelajari. Ada nggak yang hafal ucapan Imam Al-Lalikai tentang hal ini? Tentang salah satu, ya, atau tentang kedudukan ilmu tauhid asma wa sifat yang kita isyaratkan tadi. Ada yang hafal? Ucapan Imam Al-Lalikai di awal kitab beliau Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, di sini kita ingin memotivasi, ya, ana juga memotivasi diri ana dan antum sekalian banyak-banyak untuk juga menghafal selain ayat, selain hadis, ucapan para salaf, ucapan ulama ahli sunnah, terutama dalam masalah akidah ini. Nah, ucapan Imam Al-Lalikai tentang kedudukan ilmu tentang tauhid asma wa sifat. Antum catat, ya. Qala al-Imam Al-Lalikai Asy-Syafi'i rahimahullah, fa inna ma aujaba 'alal mar'i ma'rifatu usuluddin wa ma kallafallahu ibadahu min fahmi tauhidihi wa sifatihi. Yang artinya, sesungguhnya yang paling wajib atas seorang hamba, seorang manusia, seorang muslim, muslimah adalah mempelajari usuluddin, akidah. Dan apa yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya dari memahami at-tauhid,
dan sifat-sifatnya. Paham tuh? Ini sekali lagi ilmu yang paling wajib dipelajari. Antum wajib belajar masalah sholat. Antum wajib belajar masalah tohara. Namun ada yang lebih wajib lagi untuk dipelajari, yaitu tentang akidah, terutama asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di antara kedudukan ilmu tentang tauhid asma wa sifat seperti yang diisyaratkan tadi, cuma ana mau ucapan lengkapnya Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Thahawiyah. Kalau tadi Imam Al-Lalikai, sekarang Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi, masih juga sama di mukadimah kitab mereka. Ini di mukadimah kitab Syarah Aqidah At-Thahawiyah, ucapan Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi yang menjelaskan tentang kedudukan ilmu tentang akidah, terutama tentang asma wa sifat. Man qad hafidha. Nah, ada yang hafal? Tidak ada. Baik. Ini karena panjang, nanti antum lihat kitab aslinya. Ana mau bacakan, saya kalau didikte terlalu lama nanti. Kata Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah, fa innahu lamma kana ilmu usuluddin asyrafal ulum syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Sesungguhnya ilmu tentang usuluddin itu adalah ilmu yang paling mulia. Kalau tadi kan ilmu yang paling wajib dipelajari, ini ilmu yang paling mulia, ilmu tentang akidah usuluddin. Karena kaidahnya kata ulama, kemuliaan suatu ilmu tergantung kepada apa? Kandungan ilmu tersebut. Kemudian Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi mengatakan di antara ucapan beliau, walihada sama al-Imam Abu Hanifah fi awraqin jama'u min usuluddin al-fiqh al-akbar. Oleh karena itulah Imam Abu Hanifah menamakan bukunya tentang akidah dengan Al-Fiqhul Akbar. Fikih yang paling besar, fikih tentang akidah. Maka ada istilah fikih Al-Akbar dan fikih Al-Asghar. Fikih besar dan fikih yang kecil. Fikih kecil ya masalah tohara, masalah salat. Ini bukan untuk meremehkan, namun ini perbandingan dengan apa? Ilmu tentang akidah. Ilmu akidah lebih mulia daripada semua ilmu yang ada di atas muka bumi ini. Makanya kalau antum semangat belajar masalah salat, tohara, masalah yang lainnya, harus lebih semangat belajar masalah al-aqidah. Karena ini asyraful ulum. Kemudian kata beliau, bahwasanya la hayata wala na'ima wala tuma'nina talil qulub illa bi an ta'rifa rabbaha wa ma'budaha wa fatiraha bi asma'i wa sifati wa af'alihi. Oleh karena itulah tidak akan ada kehidupan dalam hati, tidak akan ada ketenangan, tidak akan ada kelezatan dalam hati kecuali kalau hati itu mengenal Rabb-nya, mengenal sesembahannya, mengenal penciptanya lewat nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi sekali lagi, ini ucapan Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah tentang kedudukan ilmu yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham dong? Nah, nanti dimuraja lagi. Kalau bisa dihafal, barangkali ditanya. Baik. Sekarang kita baca dan jelaskan sedikit ucapan Imam Al-Humaidi rahimahullah. Beliau berkata, wa ma nataqa bihil Qur'an wal hadis. Ini sambungan dengan poin yang ke-6 tadi, yaitu wal ikrar. Mengikrarkan apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan hadis.
yaitu tentang sifat-sifat Allah. Ini kata-kata wa ma nataqa, ini lanjutan dari poin ke-6 tadi, wal iqraru birru'ya ba'dal maut wa ma nataqa, artinya wal iqrar, ya, mengikrarkan apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan hadis tentang sifat-sifat Allah, di antaranya firman Allah, wa qalatil yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Allah membantah, ghullat aydihim, tangan mereka lah yang terbelenggu. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ini adalah akidah Ahlussunnah, menetapkan semua sifat-sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih, tanpa menyerupakan dengan apa? Sifat makhluk, tanpa membayang-bayangkan, tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa menafikan. Ini kaidahnya panjang, di antaranya yang dibahas oleh Imam Al-Humaidi. Kaidah pertama, bahwasanya nama dan sifat Allah itu tauqifiyah, harus berdasarkan dalil. Qala Allah wa qala Rasul. Gak boleh mengatakan ini nama Allah, ini sifat Allah tanpa dalil. Harus bidalil. Ini karena berkaitan dengan masalah gaib. Kita nggak tahu masalah gaib kecuali lewat wahyu ilahi, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, la yusafullah illa bima wasafa bihi nafsahu au bima wasafa bihi Rasulullah SAW, la natajawazul kitab wa sunnah. Tidak boleh Allah disifati kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Dan kata beliau, tidak boleh kita melampaui Al-Quran dan As-Sunnah. Sekali lagi, dalam menetapkan nama dan sifat Allah harus berdasarkan qala Allah wa qala Ar-Rasul. Makanya kata Imam Al-Humaidi, wa ma nataqa bihi Al-Quran wal hadis. Karena ini sekali lagi masalah ghaib. Kemudian kaidah yang wajib antum pahami dan yakini, nama dan sifat Allah tidak terbatas dengan bilangan. Tidak ada yang tahu berapa jumlah nama dan sifat Allah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak benar kalau membatasi nama Allah hanya 99. Tidak benar kalau membatasi sifat Allah dengan 12, 20. Ya, sekali lagi kaidah Ahlussunnah mengatakan nama dan sifat Allah tidak ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dalilnya doa Rasul atau sabda Rasul dalam ucapan doa beliau, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin walak samaita bi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu adan min khalqik au istasarta bi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwalak samaita bi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengannya, au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada seorang dari hambamu, atau yang engkau simpan dalam ilmu gaibmu. Kata para ulama, ada nama Allah yang disimpan dalam ilmu gaibnya. Berarti nggak ada yang tahu berapa batasannya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang 99 hanya sebagian yang Allah sediakan untuk yang mau apa? Ahsaha, menghafalkannya, memahami maknanya, mengamalkan konsekuensinya, maka baginya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. 99 bukan apa? Batasan. Paham Tom? Maka dari sini demikian pula dengan sifat Allah tidak terbatas dengan apa? Bilangan. Dan di antara sifat Allah
sifat al-yad, sifat tangan. Dan kata Allah tadi dalam surat Al-Maidah ini, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ayat-ayat tentang ini juga banyak. Masalah penetapan sifat tangan bagi Allah, di antaranya dalam surat tadi, was-samawatu matwiyatun biyamini. Surat apa ini? Az-Zumar ya, ayat ke-68. Dan langit pada hari kiamat akan digulung, dilipat oleh Allah biyaminihi, dengan tangan kanannya. Dan kata para ulama, watilka berdasarkan dalil hadis, wakil tayadai yamin, dan kedua tangan Allah itu kanan. Ya, seorang muslim, apalagi salafi ahli sunnah, menetapkan apa adanya. Kedua tangan Allah itu kanan, tidak boleh diserupakan dengan tangan makhluk. Wala tasbih, wala tamsil, tidak boleh menyerupakan dengan makhluk. Tetapkan Allah punya tangan. Sebagaimana kita menetapkan Allah punya sifat kehidupan, sifat ilmu, Allah punya sifat rahmat, sifat pendengaran, penglihatan. Demikian pula sifat tangan, tetapkan tanpa menyerupakan dengan apa? Tangan makhluk. Tanpa membayang-bayangkan. Nggak boleh membayang-bayangkan bagaimana tangan Allah. Karena apa? Akal kita terbatas. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, wala yablughul wasifuna kunha adzamatihi. Orang yang mensifati Allah nggak akan mungkin bisa sampai kepada hakikat sifat Allah tersebut. Karena sekali lagi, kata para ulama, Allah hanya memberitahukan kepada kita dia punya sifat tangan, namun Allah nggak memberitahu kita bagaimana tangannya tersebut. Maka berhenti kepada apa kata Allah, Allah punya tangan tanpa kita bayang-bayangkan. Kata Imam Malik, wal kaifu majhul. Bagaimananya sifat Allah tidak ada yang tahu. Kemudian tidak boleh mentakwilkan, mentafsirkannya dengan tafsir yang batil. Seperti ahlu takwil mengatakan arti tangan adalah kekuasaan, nikmat dan seterusnya. Ini adalah tahrifnya sama dengan tahrif ahli kitab al-Yahud, yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Oleh karena itulah ada ucapan yang juga sangat indah dari Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i di awal kitab beliau Aqidah Salaf Ashabil Hadis. Ada yang hafal? Nah, ucapan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i tentang akidah Ahlussunnah, kaidah Ahlussunnah dalam masalah ini, terutama dalam masalah sifat tangan. Ada yang hafal? Nah, ini masih ada sedikit hadiahnya. Oh, masih banyak kelihatannya. Ada nggak yang hafal? Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, beliau juga termasuk ulama mazhab Asy-Syafi'i. Makanya sesat atau dusta kalau ada yang mengatakan 99% ulama kaum muslimin itu ikut Asy'ariyah yang mentakwil sifat. Nggak benar. Dari mana sensus itu? Fine. Nah, 99% bahkan lebih kata mereka. Enggak. Banyak ulama-ulama Ahlussunnah yang menyelisih mereka, bahkan membantah mereka. Di antaranya Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang hidup di abad ke-5 Hijriah. Di awal kitab beliau menegaskan tentang siapakah Ahlussunnah Ashabul Hadis. Beliau mengatakan di antaranya wa yusbituna ma asbatallahu li nafsihi fi kitabihi au ala lisani rasulihi wa la ya'taqiduna tashbihan li sifati bi sifati khalqihi. Beliau mengatakan ciri Ashabul Hadis, Ahlussunnah itu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya tentang nama dan sifatnya tadi dalam kitabnya Al-Quran atau lewat lisan Rasulullah SAW, dan mereka tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kemudian kata beliau, wa yakulun anna lillahi yadain
Dan kata beliau, Allah memiliki kedua tangan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, ya qala ya iblisu ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Allah berfirman dalam surat Shad, wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Nabi Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Allah katakan biyadaya. Kemudian kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, wala yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Ahli sunnah ashabul hadis, mereka tidak pernah mentahrif, menyelewengkan firman Allah dari makna yang sebenarnya. Kahamlil yadain ala ni'matain au al-qudratain tahrifal mu'tazilah wal jahmiyah ahlakahumullah. Kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, dan mereka ashabul hadis tidak mentahrif kedua tangan Allah, tidak mentakwilnya, tidak mentafsirkan kedua tangan Allah dengan kedua nikmat Allah atau kedua kekuasaan Allah sebagaimana tahrifnya, takwilnya, tafsirnya kelompok Mu'tazilah dan Jahmiyah ahlakahumullah, kata beliau. Semoga Allah membinasakan mereka. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menetapkan apa adanya sifat-sifat Allah tanpa tadi menyerupakannya dengan makhluk, tanpa membayang-bayangkannya, tanpa mentakwil atau mentahrif atau mentafsirkannya dengan tafsir yang batil. Makanya Imam Al-Humaydi mengatakan, wa ma asbaha hada fil Qur'ani wal hadis, dan yang semisal dengan ini dalam Al-Quran dan hadis, yaitu yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, seperti wajah Allah, tetapkan apa adanya, seperti yang Allah firmankan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kaidahnya juga kata para ulama, persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Persamaan dalam lafaz tidak mengharuskan persamaan dalam maknanya. Ini kalau mungkin antum mau referensinya dalam pembahasan kaidah ini, lihat kitab At-Tauhid. Karya siapa? Ibnu Khuzaimah. Ini anak mau ngetes. Paham dah kitab Tauhid yang mana ini? Ya kan ada kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Wahab. Itu bab Tauhid Al-Uluhiyah kebanyakannya. Namun dalam bab Tauhid Asma wa Sifat, kalau disebut kitab Tauhid karya Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, beliau mencontohkan berbagai macam lafaz-lafaz yang itu sama dengan Allah atau sifat Allah, namun hakikatnya berbeda. Contoh, Allah menamakan dirinya dengan Al-Hayyu, betul tidak? La ilaha illa huwa Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah Maha Hidup. Dan Allah menamakan makhluknya dengan Al-Hayyu juga. Yukhrijul hayya minal mayyit. Apakah sama Al-Hayyu di sini dengan Al-Hayyu di sana? Nggak sama. Namanya sama, Al-Hayyu dan Al-Hayyu. Namun di sini Al-Hayyu nama Allah yang maha sempurna, sedangkan makhluk Al-Hayyunya apa? Maha kekurangan atau penuh dengan kekurangan. Allah menamakan nabinya Raufur Rahim. Dia Raufur Rahim juga. Apakah sama? Sama lafadznya, sama kata-katanya, namun hakikatnya apa? Tidak sama. Maka sekali lagi, sesat ahlu takwil, ahlul bidah, yang mereka tidak mau menetapkan sifat Allah gara-gara apa? Dengan alasan kalau kita mengatakan Allah punya sifat tangan, berarti sama dengan tangan makhluk. Melazimkan apa? Tadi at-tashbih kata mereka. Ini adalah apa? Halusinasinya mereka. Ini adalah khayalnya mereka. Padahal tadi kaidahnya persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam apa? Hakikatnya. Contoh lain ya, kalau dalam di antara makhluk. Misalnya, kalau nggak salah kapan lalu kan ada antum yang rekreasi di KBS. Betul nggak? Apa KBS itu? Kebun binatang apa? Surabaya. Misalnya, antum selesai dari sana datang kepada keluarga antum cerita, ya, waktu di KBS saya melihat
ya wajah monyet misalnya, wajah harimau. Kemudian ya misalnya saudara antum mengatakan, jangan ngomong seperti itu, berarti antum menyamakan kita dengan wajah monyet. Apakah ada orang yang ngomong seperti itu? Seandainya ada orang ngomong begitu, antum apa sikapnya? Ini orang nggak waras. Kan kita cuma cerita, saya di KBS melihat wajah monyet. Apakah itu melazimkan menyamakan dengan wajah manusia? Kalau dia merasa sama, monggo. Kalau kita nggak ada kelaziman. Ketika kita menetapkan di sana ada wajah monyet, ketika di sana ada wajah harimau dan sebagainya, tidak ada kelaziman kita menyerupakannya dengan wajah manusia. Ini di antara makhluk. Kata-kata wajah nggak mengharuskan sama, apalagi antara khalik dengan al-makhluk. Dan ini juga disebutkan oleh Imam Khuzaimah dalam kitab beliau tadi, kitab tauhid. Nggak ada kelaziman. Paham ya? Maka sesat kalau yang melazimkan tadi. Kalau kita menetapkan sifat Allah, sifat wajah, sifat tangan, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini halusinasinya saja. Perumpamannya tadi, ketika disebut wajah harimau, dia melazimkan menyerupakan dengan wajah manusia. Itu halusinasinya dia. Itu kesesatannya orang-orang tersebut. Paham Tom? Tapi intinya tadi, semua ayat-ayat sifat tetapkan apa adanya dan wajib menjauhi dari at-tamtsil, menyerupakan dengan makhluk, kemudian at-takyih, membagaimanakan, mentahrif, mentakwilkan atau menyelewengkan maknanya, dan wajib menjauhi at-ta'til ataupun an-nafyu, meniadakan sifat-sifat tersebut. Kemudian kata Imam Al-Humaidi, la nazidu fihi wa la nufassiruhu. Kita nggak boleh menambah-nambahi apa yang sudah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara menambah-nambahi kata para ulama, yaitu tadi, menetapkan sifat Allah namun menyerupakan dengan makhluk, tidak boleh. Itu namanya at-tashbih. Dan kata Imam Nu'aim bin Hammad rahimahullah, kata beliau, man syabbahallah bi syai'in min khalqi faqad kafara. Barang siapa menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Dan dalam ungkapan ulama yang lain, di antara Imam Ahmad, namanya at-tashbih itu kalau mengatakan ilmu Allah ka ilmi, wajh Allah ka wajhi, namanya tashbih. Adapun menetapkan nama dan sifat Allah tidak melazimkan tasbih. Ana ulang lagi ucapan Nu'aim bin Hammad, barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia kafir. Dan tadi menyerupakan itu kalau mengatakan wajah Allah sama dengan wajah manusia, baru itu kafir. Yang kedua kata beliau, wa man ankara ma wasafallahu bi nafsihi faqad kafara. Dan barang siapa mengingkari apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya, maka dia kafir. Kemudian poin yang ketiga, ini yang penting juga, wa laisa fi ma wasafallahu bi nafsihi tashbihun. Sekedar mensifati Allah dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya, itu bukan tasbih. Paham? Ini untuk membantah ahlu takwil yang mereka menuduh ahlu sunnah musyabbiha. Hanya karena ahlu sunnah menetapkan apa adanya nama dan sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Faham tuh? Taib. Kemudian wala nufassiruhu. Kata Imam Al-Humaidi, kita tidak boleh mentafsirkannya. Ini harus dipahami dengan baik dan benar. Maksudnya yang sudah kita sampaikan tadi, tidak boleh mentafsirkannya. Yang pertama kata ulama, tidak boleh mentafsirkan sebagaimana tafsirnya ahlu ta'wil. Tangan ditafsirkan apa? Nikmat. Tangan ditafsirkan al-qudrah. Itu yang dinafikan oleh Imam Al-Humaidi. Paham? Ya, itu yang harus pahami dulu. Wala nufassiru maksudnya tidak boleh mentafsirkannya dengan tafsirnya alil bidah. Yang kedua, tidak boleh nufassiru ay nukayyifuhu. Tidak boleh membagaimanakan, membicarakan tentang bagaimananya. Paham? Wala nufassiru ay
wala nufassiru kaifiyatahu. Paham tuh? Ya. Ini kita tegaskan karena ada kelompok yang gagal paham ketika melewati ucapan Imam Al-Humaidi atau yang semisal dengannya. Kata mereka, wah berarti salaf itu mufawwidah, menyerahkan tafsir makna ayat-ayat sifat kepada Allah. Paham? Itu namanya ajaran al-mufawwidah, at-tafwid, fawwadha yufawwidu, menyerahkan maknanya kepada Allah. Wala nufasiru, maknanya serahkan tafsirnya kepada Allah. Ketika ditanya apa arti Ar-Rahman 'alal arsy istawa, wallahu a'lam. Kayaknya wah iya ini orang yang masya Allah. Ya, karena apa? Ditanya wallahu a'lam. Enggak semua wallahu a'lam di sini apa? Benar. Kalau dia mengatakan hanya Allah yang tahu tafsir ayat-ayat sifat, ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-mufawwidah syarru alil bid'ah. Kelompok mufawwidah sejelek-jelek alil bid'ah. Karena tadi mereka mengatakan yang tahu ayat-ayat sifat tafsirnya hanyalah Allah. Di dalam ucapan wallahu a'lam di sini dalam bab ini ada banyak kesesatannya. Yang pertama, mendustakan Al-Quran yang merupakan hudan linnas. Kalau Al-Quran hudan linnas, berarti bisa dipahami oleh manusia. Bukan hanya apa? Allah yang tahu maknanya. Allah turunkan Al-Quran untuk dijadikan pedoman, petunjuk. Kok hanya Allah yang tahu maknanya? Ini adalah apa? Mendustakan Al-Quran sebagai hudan linnas. Kemudian kata Allah, afala yatadabbarun Al-Quran. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran? Kalau hanya Allah yang tahu ayat-ayat sifat apa maknanya, tafsirnya, nggak berlaku. Afala yatadabbarun apa? Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kalau dikatakan hanya Allah yang tahu tafsir makna ayat-ayat sifat, berarti Rasul nggak tahu, berarti Rasul jahil. Na'udzubillahi min dzalik. Ini pelecehan kepada Rasul. Makanya ahlu tafwid itu dinamakan nama lainnya oleh para ulama ahlu tajhil, yang membodohkan Rasul dan para sahabat, yang menuduh Rasul itu jahil, nggak paham ayat-ayat sifat. Karena mereka mengatakan hanya Allah yang apa? Tahu maknanya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kata Syekhul Islam tadi, al-mufawwidah syarru alil bid'ah. Karena banyak penyimpangan, kesesatan di balik ucapan mereka, hanya Allah yang tahu makna ayat-ayat sifat. Maka sekali lagi, kata-kata ulama la nufassiruhu ada dua tadi. La nufassiruhu tafsiran batilan. Yang kedua, la nufassiru tafsir kaifiyah. Paham ya? Ini semuanya karena apa? Ulama seperti Imam Malik telah berkata, al-istiwa maklum. Ayat-ayat sifat itu maknanya sudah dimaklumi, sudah dipahami. Paham? Maka nggak mungkin wala nufasiru maknanya hanya Allah yang tahu. Makanya Abdullah bin Abbas beliau mentafsirkan ayat istawa dengan ala wartafa. Demikian pula Mujahid mentafsirkan istawa ala wartafa. Mereka mentafsirkan makna ayat-ayat sifat. Yang enggak mereka tafsirkan itu bagaimananya. Paham ya? Nah. Kemudian yang terakhir kata Imam Al-Humaidi, wa naqifu ala ma waqafa alaihi al-Qur'an wa sunnah. Kita berhenti kemana Al-Quran dan Sunnah itu berhenti. Seperti tadi, Al-Quran dan As-Sunnah hanya menyebutkan ini sifat Allah, itu sifat Allah. Namun Al-Quran dan Sunnah enggak membicarakan bagaimananya sifat Allah. Maka berhenti, hanya menetapkan saja. Tetapkan tanpa membagaimanakan. Paham? Itulah ahlu sunnah, kata Imam Al-Auza'i, naduru ma'asunnah haitsu darat. Kita berputar kemana saja, as-sunnah itu apa? Berputar. As-sunnah menetapkan, kita tetapkan. As-sunnah menafikan, kita nafikan. Dan seterusnya. Paham tuh? Baik, ini yang mungkin bisa kita sampaikan
pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Apa dakwah para nabi sebelum Nabi Nuh? Karena kesyirikan dimulai dari zaman Nabi Nuh. Kita yakini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Nabi Muhammad seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya tentang apa? La ilaha illa ana fa'budun. Dakwah mereka dari awal sampai akhir tentang la ilaha illallah, tentang at-tauhid. Makanya Rasul juga bersabda dalam Sahih Bukhari, "Nahnu ma'asyiral anbiya dinuna wahidun." Kami para nabi, agama kami satu, yaitu agama at-tauhid. Nah, ada yang lain? Ada. Jazakumullah khairan. Ini ada pertanyaan masih sambungan, masih dengan kaitan dengan ru'yatullah. Pertanyaannya, ma ra'yukum fi hadisi manamir Rasul sallallahu yuqalu fihi ra'aitu rabbi fi ahsani surah. Hadisnya sahih dalam Sunan Tirmidzi. Rasul ketika bangun dari tidurnya, beliau mengatakan, ra'aitu rabbi fi ahsani suratin. Aku melihat Rabbku dalam sebaik-baik gambaran. Ya, yang pertama hadisnya sahih. Yang kedua kata para ulama ini tidak bertentangan dengan tadi. Masalah tidak ada yang bisa melihat Allah dalam keadaan di dunia, yaitu dalam keadaan terjaga. Dalam keadaan mimpi, iya. Dan itu pun kata para ulama bukan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Nah, jadi sekali lagi, ini ru'ya manamiyah, mimpi. Bukan ru'ya hakikiyah seperti yang diminta oleh Nabi Musa. Rabbi arini anzur ilaik. Ini pembahasannya kalau mau kita detailkan lagi, ada 3 ru'yatullah sesuai dengan tempatnya. Atau pembahasan ru'yatullah ada 3 tempat. Yang pertama di dunia. Dalam keadaan terjaga mustahil. Dalam keadaan mimpi mungkin. Hadisnya tadi Rasul melihat Allah dalam keadaan sebaik-baik surah. Itu kalau antum lihat tafsir para ulama, bukan sebagaimana penghuni surga melihat Allah, melihat wajah Allah, tidak. Nah, yang kedua ru'yatullah fil mahsyar, melihat Allah di padang mahsyar. Ini ada pembahasan panjang lebar dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kalau nggak salah Majmu' Fatawa jilid ke-6 kalau nggak salah. Ini ada khilaf di antara Ahlussunnah. Apakah semua manusia yang kafir, mukmin, musyrik, munafik melihat Allah? Ada 3 pendapat di padang mahsyar ya. Pendapat yang pertama, semua manusia melihat Allah. Pendapat yang kedua mengatakan orang mukmin saja yang melihat Allah. Pendapat yang ketiga mengatakan orang mukmin, orang kafir, munafik tidak. Ini ikhtilaf ijtihadi di antara para ulama. Meskipun yang rajih semua melihat Allah di padang mahsyar. Paham? Ini pembahasan kedua. Melihat Allah di padang mahsyar. Namun kata para ulama, melihat Allah di padang mahsyar beda antara orang mukmin dengan orang kafir. Orang mukmin melihat Allah di padang mahsyar dalam keadaan berbahagia, bergembira, karena mereka akan mendapatkan nikmat dari Allah. Adapun orang kafir, mereka ketakutan melihat Allah. Ini kalau diibaratkan ya, walillahil matsalul a'la. Ini namanya tamtsir al-aulawi. Bahwasanya
perumpamaannya ini bukan menyerupakan Allah dengan makhluk, tidak. Namun dalam masalah kaitan bagaimananya melihat pada waktu itu. Seperti orang baik melihat aparat keamanan di jalan. Senang atau nggak senang? Nah, dia senang karena apa? Bisa apa? Menjaga dia. Tapi maling, begal, kalau papasan dengan aparat keamanan, merasa apa? Ketakutan. Paham? Nah, itu seperti itu kata para al-ulama. Jadi beda orang mukmin melihat Allah di padang mahsyar dengan orang kafir melihat Allah, meskipun sama-sama melihat. Dan yang ketiga, pembahasan ru'yatullah, yaitu tadi di surga orang beriman melihat Allah. Paham? Nah. Yakfi? Oke. Taib ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.